Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Ego Channel. Pada kesempatan ini kita akan memberikan makan angsa di usia 11 hari kawan-kawan. Oke, dalam pemberian angsa di usia 11 hari ini, dari usia 7 hari kemarin kita memberi makannya, coba langsung menggunakan tangan kita kawan-kawan, agar anakan angsa ini ketika agak besar nanti tidak giras atau tidak menjadi jinak kawan-kawan. Ini salah satu trik ketika kita memelihara angsa dari kecil. Ketika kita memberi makannya dengan cara seperti ini mempercepat angsa untuk jinak. Kemudian untuk pemberian makan di usia 11 hari ini, angsa diberikan makan pur dan sudah campur dedak kawan-kawan, karena angsa di usia ini sudah sangat lahap juga kawan untuk makan dedak. Jadi ini salah satu trik untuk pertumbuhan angsa agar cepat, kemudian untuk menghemat biaya juga untuk makanannya. Kalau kita kasih pur 100%, maka biaya untuk makanan angsa ini cukup besar kawan-kawan. Namun kalau kita campur dengan dedak atau begatul, itu meringankan kita kawan-kawan. Nah, ini pemberian angsa menggunakan pur. Nah, sebelahnya sudah sediakan dedak kawan-kawan. Nah, ini kita kasih makan sedikit ini dengan cara dipegang dan kita sediakan air. Ini tujuannya, nah, agar angsa setelah makan, terutama yang angsa anakan ya, setelah makan langsung bisa minum. Karena ketika kita tidak beri air minum yang tempatnya kecil seperti ini kawan-kawan, di tempat saya ini tempatnya untuk minum angsa itu cukup besar sehingga tidak bisa dijangkau oleh si kecil atau si anakan angsa. Ya. Ini di usia 11 hari sudah sangat lahap kan makannya. Nah, ini sudah mulai mau mendekat ketika kita membawa makanan dan kita pegang. Kemudian beberapa indukan ini mengelilingi kawan-kawan. Namun ketika kita, biasanya angsa yang baru melahirkan, baru menetas maksudnya kawan-kawan ya, angsa yang telurnya baru menetas biasanya sangat agresif, atau ketika kita dekati, si jantan dan indukan si betina akan menyosor. Namun karena ini tuannya atau yang memang yang punya, maka angsa ini tidak terlalu agresif. Namun kalau orang lain yang baru dia lihat, itu pasti sangat agresif kan. Jadi untuk mendekatinya juga pasti takut orang lain kan. Oke, ini contohnya. Nah, saat pemberian makan juga, angsa betina kadang mau makan di tangan kita karena memang angsa ini sudah cukup jinak kan kawan, terutama kepada tuannya. Oke, ini angsa sudah mulai kenyang kawan-kawan. Nanti kita memberi makannya jangan terlalu banyak, karena secara alami kebetulan angsa ini memang saya lepas kawan-kawan di daerah saya. Jadi setelah memberi makan ini, ketika angsa tidak terlalu kenyang, dia akan secara otomatis akan mencari makanannya di daerah atau di samping-samping rumah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini angsa kecil ini sudah selesai makannya, ini langsung minum kawan-kawan. Namun kita tunggu angsa kecil ini ketika kurang kenyang, maka angsa ini akan mencari makanan lain. Nah, tadi kita sudah sediakan dedak. Memang dedak ini tidak terlalu banyak kawan-kawan, tujuannya agar angsa ini
makannya tidak terlalu kenyang kan. Nah, kenyangnya nanti secara alami bisa makan rumputan yang ada di daerah sekitar. Oke, kita lihat. Nah, ini indukannya. Nah, kita sediakan dedak juga kawan-kawan. Nah, ini ya, kita campur dedak, kemudian kita taruh di dekatnya. Untuk makanan dedak ini tidak terlalu banyak saya beri kawan-kawan. Tujuannya agar makanannya seimbang juga dengan makanan alami rumputan yang ada sekitar. Nah, ini angsa ini yang kecil sudah mulai memakan dedak yang saya beri kawan-kawan. Oke, ini sedikit sekali dicampur purnya. Nah, oke, ini sudah mulai berani dan sudah mulai lahap makan dedaknya. Itu satu angsa sudah masuk ke dalam, yang lain makan di luar dedak yang saya beri tadi. Oke. Oke, untuk perkembangan anak angsa di usia 0 sampai 7 hari biasanya angsa saya beri makan pure atau murni, memang tidak ada campuran ya kawan-kawan, langsung dengan pur ayam langsung, karena tujuannya agar perkembangan angsa itu cepat. Kemudian di usia 7 hari ke atas itu kita bisa selingi atau kita campur dengan dedak yang jumlahnya dapat kita sesuaikan, karena ketika kita langsung memberikan dedak, otomatis angsa sekecil ini tidak akan mau makannya, karena angsa ini tidak terbiasa makan dedak kan kawan. Nah, makanya itu kita selingi sedikit ketika memberi makan dengan memberi dedak sedikit. Nah, maka lama-kelamaan di usia 7 hari ke atas kita dapat mencampurnya, karena angsa ini sudah mau makan dedak. Kalau kita selingi atau kita strategi pemberian makannya seperti itu. Oke, ini salah satu anakan sangat lahap masuk ke dalam. Ini yang di tempat merah ini memang dedak kawan-kawan, ini makanan dedak. Kemudian yang angsa kecil di bawah itu makan dedak yang saya beri tadi. Oke. Ini anakan angsa ini sudah cukup kenyang kawan-kawan. Kita bisa lihat di bagian lehernya itu sudah membesar itu. Oke, itu sudah cukup kenyang. Kemudian biasanya ketika makan indukan ini melindungi anakannya. Oke, kita lihat ketika ada hewan lain kayak ayam, pasti angsa ini akan menyosor atau akan mematok si ayam itu. Oke, karena si angsa ini sangat dominan kan ketika dipelihara bersama dengan hewan lain. Ini sangat dominan. Maksud dominan ini sangat apa ya? Sangat menguasai daerah. Keuntungan ketika kita melihara hewan lain, ketika ada hewan buas dan lain-lain, hewan buas terutama ancaman, maka angsa ini akan memberikan tanda yang sangat membantu si tuan saat mengetahui ada ancaman atau tidak. Karena suara angsa ini ketika ada ancaman itu biasanya suaranya sangat keras, kemudian bunyi tidak berhenti-henti dan mengelilingi atau mendekati hewan buas tersebut, sehingga angsa itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Itu akan menandakan pada si tuannya untuk melihat di kandang atau di sumber suara tersebut. Ya, itulah salah satu informasi sedikit kawan-kawan terkait
pemeliharaan angsa, ternak angsa, dan lain-lain. Oke kawan-kawan, sekian informasi sedikit ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan, terutama yang mau berternak angsa atau pemula berternak angsa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terus bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan bantu subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat berbagi informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Oke, sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.